Pada bagian sebelumnya di dalam misi berantai tahap ketiga, Luo Feng dipertemukan dengan Blood Demon King dan bertugas untuk memberikan hukuman yang adil kepada ke-21 bawahan Blood Demon yang sudah melakukan kejahatan menyimpang. Pas datang ke sana, Luo Feng dienakin dulu, disambut langsung sama Blood Demon, bahkan dikasih jamuan yang harganya sangat mahal buat sogokan. Tapi Luo Feng gak goyang sama semua sogokan, tetap pada pendiriannya dengan menghukum ke-21 bawahan Blood Demon hukuman mati. Karena kejahatan yang mereka buat sudah tak bisa dimaafkan. Setelah menyelesaikan misi berantai tahap ketiga, selanjutnya Luo Feng akan menunaikan misi keempat dan terakhir yang bikin dia dilema. Karena bukan hanya Luo Feng mesti menghukum 21 anggota keluarganya saja dengan menggunakan tangannya sendiri, tapi di dalam daftar nama terdakwa juga ada nama bapaknya, I'm Mr. Worka. Dan inilah Swallowed Star episode 175. Luo Feng bersama dengan Dylan yang sedang dalam perjalanan menuju bumi dan kini telah memasuki Bima Sakti bisa melihat terdapat sebuah pangkalan perusahaan virtual yang ditempatkan di sana, berbentuk setengah tubuh warrior, dan ketika bergerak, baling-baling di belakangnya berputar, teman-teman. Bukan cuma terdapat pangkalan perusahaan virtual saja di sana. Ketika Luo Feng tiba di bumi, dia juga bisa melihat terdapat banyak kehidupan dari luar bumi yang lagi migrasi. Mereka juga masih bagian dari perusahaan virtual yang sedang membangun kota di atas perairan dan udara di bumi. Pembangunan dilakukan setelah wilayah perairan sama udara di bumi terpaksa Luo Feng jual ke perusahaan sebelumnya. Di dalam kediamannya ketika malam badai terjadi, di dalam aula Luo Feng kini telah mengumpulkan banyak orang, mulai dari keluarga, penjaga, serta para terdakwa yang akan diberikan hukuman. Mereka semua lagi nungguin Luo Feng yang belum tiba di sana. Pengadilan juga disiarkan secara live ke perusahaan. Seperti misi sebelumnya, kinerja Luo Feng bakalan dinilai sama para petugas. Tapi anehnya teman-teman, kan ada 21 terdakwa, tapi di sana cuma ada 20, guys. Siapa yang absen? Ya tentu saja bapaknya Luo Feng. Dan tak lama kemudian Luo Feng pun datang sambil hujan-hujanan. Malam badai ketika pintu palka terbuka bikin suasana pengadilan itu terasa makin mencekam. Terlebih buat ke-20 orang tersangka kejahatan. Luo Feng yang duduk di atas singgasana menarik nafasnya sebelum akhirnya mengungkapkan kemarahannya gara-gara seorang terdakwa yang bernama Luo Yanchang. Dia lagi yang bikin masalah. Emang gak ada kapok-kapoknya kalau orang udah gemar buat jahat ya. Meskipun mencoba untuk melakukan sedikit pembelaan, tapi Luo Feng sudah tahu kalau keturunannya yang udah hidup lebih dari 200 tahun itu selama hidupnya sudah membunuh ribuan orang tak berdosa. Padahal pas pertemuan sebelumnya Luo Feng udah kasih hukuman buat dia, tapi Yanchang masih juga belum tobat. Bukan cuman itu, Yanchang juga sangat pintar. Ketika melakukan kejahatannya, dia melakukannya dengan bersih tanpa meninggalkan jejak, sehingga keluarga Luo tidak bisa melakukan penyelidikan. Tapi sayang sekali, meskipun sudah main bersih, bangkai bakalan tetap tercium, apalagi sama perusahaan virtual yang udah di level yang berbeda. Maka dari itulah tanpa berlama-lama Luo Feng langsung kasih hukuman matiau kepada Luo Yanchang. Luo Feng mengeksekusinya dengan pisau terbang yang menembus dahi sang terdakwa. Cukup berlebihan memang karena Luo Feng harus eksekusi keturunannya pakai tangannya sendiri. Orang-orang yang menyaksikan pengadilan tersebut nampak menundukkan kepalanya dengan tubuh gemetar ketika berlangsungnya eksekusi langsung di tempat. Mulai dari sinilah hukuman yang diberikan kepada para terdakwa lainnya terus berlanjut. Ada kakak sama adik yang sering berbuat jahat. Jadi si adik cewek yang suka hasut kakaknya untuk berbuat jahat dapat hukuman matiau. Sementara kakaknya mesti dipenjara 10.000 tahun. Gara-gara udah tahu adiknya jahat, malah dibiarin, ikut-ikutan lagi. Dan pengadilan di malam itu pun terus berlanjut. Mereka yang cuma didakwa melakukan kejahatan agak ringan dapat hukuman 100 tahun penjara. Dan akan meningkat sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Yang paling parah ya tentu eksekusi langsung di tempat. Singkatnya, setelah semua terdakwa mendapatkan hukumannya masing-masing di hadapan orang-orang, Luo Feng berkata bahwa jalan untuk menjadi sosok warrior tangguh memang dipenuhi dengan banyak pembunuhan, tetapi bukan berarti mereka boleh seenaknya mengabaikan hukum yang berlaku dan moral sebagai manusia. Luo Feng menegaskan bagi mereka yang termasuk dalam garis keturunan Luo, jika berbuat semena-mena apalagi memanfaatkan nama keluarga, maka mereka akan menemui akhir di tangan Bang Condet seperti apa yang telah terjadi barusan. Terus pertanyaannya adalah kemana bapaknya Luo Feng yang harusnya juga jadi terdakwa? Sebelum itu kita bergerak dulu keluar dari bumi.
Di dalam pesawat ada Babata sama Atuka yang lagi tanding adu kecepatan 500 meter. Nyeting dulu nggak sih? Ketika kedua mobil lepas landas, Babata malah AFK sebentar buat buka email penilaian terkait dengan misi berantai yang sudah Luo Feng lakukan. Jadi pada misi tahap keempat, Luo Feng hanya mendapatkan 70, bikin Babata sebel. Alasannya ya tentu saja karena pada saat-saat masa pengadilan, Luo Feng tidak membawa bapaknya, jadi dia dianggap terlalu berpihak sama bapaknya. Luo Feng sih terlihat udah bodoh amat sama hasil di misi keempat itu. Apalagi bapaknya itu cuma dimanfaatkan sama anggota guildnya yang melakukan pembunuhan asal-asalan. Sementara bapak Luo Feng tuh sebenarnya sama sekali nggak tahu apa-apa. Bahkan sangat marah dia tuh pas tahu kebenaran dari anggota guildnya yang suka berbuat jahat. Setelah guild game si ayah dibubarkan, tuntutannya sebagai terdakwa auto dicabut. Itulah alasan kenapa dia nggak ada di dalam pengadilan. Karena selama ini Luo Feng bertindak mengikuti sesuai hati nurani, dia tidak masalah lagi sama penilaiannya. Sedangkan untuk tujuan selanjutnya, Luo Feng akan kembali ke Primal Chaos City alias kota kekacauan. Babata yang AFK bentar di balap 500 meter kembali dan menang setelah menggunakan kakinya buat nyentuh garis finish. Terus berlatih, jadi kuat dan melindungi bumi. Itulah yang lagi diusahakan sama Luo Feng, yang pada akhirnya kini harus kembali ke kota kekacauan untuk melanjutkan latihan yang sempat tertunda. Ketika tiba di stasiun pangkalan kota kekacauan, mulai dari sini Dylan akan berpisah sama Luo Feng yang mau latihan. Dylan gak perlu jagain Luo Feng lagi, mengingat kota kekacauan itu tempat yang cukup aman. Setelah keluar dari kota kekacauan, Dylan juga yakin tubuh manusia Luo Feng bisa naik ke level World Master. Jadi Luo Feng udah gak butuh lagi pengawal. Ya, meskipun tingkat kekuatan mental Luo Feng sudah di level World Master, tapi tubuh fisiknya masih di level Domain Master, teman-teman. Sebelum berpisah, Luo Feng memberikan hormat dan mengucapkan terima kasih karena selama ini Dylan sudah mau terus berada di sisinya buat melindungi dia. Dan akhirnya mereka pun berpisah, berharap agar di masa depan bisa menjaga diri masing-masing di jalan berbahaya yang mereka tempuh. Supaya nggak bingung dan fokus sama pelatihannya, Luo Feng bikin goalsnya sendiri selama ada di kota kekacauan. Goals pertama ialah memecahkan batas tubuh manusia Luo Feng hingga ke level World Master. Dan untuk bisa melakukannya, Luo Feng masih memerlukan bantuan dari sang Master. Setibanya di lokasi kediaman sang guru, Luo Feng cukup dibuat terkejut sekaligus heran melihat ada banyak harta di dalam koper yang ampar-amparan berserakan di permukaan lantai. Ternyata Tuan Guru Monyet sudah menyiapkan semua harta tersebut untuk Bang Condet yang sedang berusaha menerobos tubuh manusianya ke level World Master. Semua harta itu benar-benar buat Luo Feng, guys. Baik betul, Luo Feng dibeliin total 106 teknik rahasia biasa sama satu set kitab berharga. Nggak perlu bahas 106 teknik biasa gara-gara durasi. Jadi Tuan Guru Monyet cuma menjelaskan tentang set kitab teknik berharga yang disebut sebagai Beast God 7 Kill, 7 pembunuh dewa binatang buas, yang di dalamnya berisikan catatan mengenai metode penggabungan hukum emas dan hukum ruang. Benar-benar sangat cocok pilihan sang guru buat muridnya. Catatan berharga tersebut dibuat oleh Master Siludo dari klan Tanduk Emas. Teknik di dalam kitab itu diciptakan sama Siludo setelah dia memahami gerakan dewa binatang. Luo Feng yakin jika dia bisa memahami kitab teknik tersebut melalui patung dewa binatang buas yang Luo Feng punya. Sangat happy Luo Feng mendapatkan hadiah dari gurunya. Terdapat total 7 volume dalam kitab Beast God 7 Kill. Katanya jika seseorang pejuang berhasil menguasai 6 volume, maka dia takkan terkalahkan di bawah Universe Master. Sementara yang Luo Feng dapat dari gurunya sekarang ada 3 volume saja. Setelah menguasainya, maka Luo Feng bakalan tak terkalahkan di bawah Universe Venerable. Kayaknya si guru benar-benar totalitas buat muridnya ini. Luo Feng yang nampak terlihat gembira kemudian diajak duduk di samping sang guru. Dia yakin kalau kitab teknik yang sang guru berikan itu harganya mahal kan? Ah, cuma 8 miliar poin saja kok, kata Tuan Guru sambil ketawa. Sementara Luo Feng malah jadi nggak enakan karena 8 miliar poin di perusahaan virtual itu sangat mahal. Bahkan di misi berantai sebelumnya saja Luo Feng cuma dapat total 1 juta poin lebih. Awalnya Luo Feng mau nolak harta itu pas tahu harganya sangat mahal. Tapi si guru malah maksa Luo Feng buat tetap terima saja dan gunakan semua itu supaya Luo Feng bisa ngejar level beliau. Ya lumayan beban sih, tapi mau nggak mau Luo Feng terima. Setelah keduanya bercanda, bersenda gurau, tertawa bersama, Luo Feng kemudian sujud beberapa kali di hadapan sang guru, berjanji akan terus mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh beliau di dalam hatinya. Bikin jadi pengen deh punya guru monyet. Maksudnya sifatnya kayak Zen Yan, si kaisar monyet yang bimbing kita ke jalan yang benar, nggak hitung-hitungan lagi.
Di alam semesta sendiri terdapat 10 hukum asal. Di antaranya terdapat hukum ruang dan waktu yang termasuk dalam hukum tingkat atas, sementara 8 sisanya adalah hukum tingkat bawah. Dari 10 hukum inilah kemudian tercipta aliran waktu dan aliran ruang, dan yang paling penting bagi seorang pejuang adalah mereka bisa mengkombinasikan hukum asal tingkat bawah dan tingkat atas agar bisa menjadi lebih kuat maksimal. Teruntuk Luo Feng, dia sendiri mempelajari hukum logam emas dan hukum ruang. Untuk bisa menguasainya dengan sempurna, Luo Feng harus memahami esensi dari kedua hukum asal tersebut. Dalam pemahaman hukum emas, Luo Feng sangat diuntungkan karena dia punya tubuh behemoth, membuatnya kini sudah sepenuhnya memahami hukum emas. Sementara untuk memahami esensi dari hukum ruang, Luo Feng masih perlu mempelajari monumen kekacauan. Senior Lian Luo saja, murid terdahulu Kaisar Monyet yang sudah tiada, memerlukan 3000 tahun lamanya buat bisa memahami sepenuhnya hukum ruang. Sementara Luo Feng yang mengandalkan lingkungan pelatihan di dalam dunia batinnya, ditambah dengan patung dewa binatang buas, ditambah lagi dengan pemahaman tingkat tinggi yang dimiliki sama tubuh klan Mosha. Jika semuanya dikombinasikan, maka kecepatan latihan Luo Feng auto jadi lebih satset daripada seniornya Lian Luo. Pada suatu ketika, di saat Luo Feng menghadiri sebuah kelas di kota kekacauan, pas kelas sudah selesai, ada 2 orang alien yang lagi ngobrolin dia. Sebut saja NPC 1 sama NPC 2. NPC 2 berkata ke NPC 1 kalau Luo Feng sekarang sama seperti si NPC 1 yang merupakan bagian dari anggota original Airspace. Dengan begitu sombongnya, si NPC 1 ngomong kalau Luo Feng itu cuma murid baru yang culun. Sebagai senior, dia saja sudah melewati tingkat ke-10 tantangan jembatan langit, sedangkan Luo Feng yang culun itu bahkan tingkat ke-8 pun dia masih belum melaluinya. Luo Feng itu cupu, kata si NPC 1. Tentu saja di dalam ruangan tersebut Luo Feng bisa mendengar obrolan para NPC dengan sangat jelas. Luo Feng yang direndahkan langsung kasih paham, sedikit melepaskan kekuatan mental ke NPC 1 yang bikin dia ceming. Sebelum akhirnya Bang Condet berkata bahwa dia menantikan hari untuk bisa mencicipi seberapa hebatnya kekuatan si NPC 1, si paling senior itu. Dengan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki sama Luo Feng, jelas dia lebih kuat kalau dibandingin sama anggota original Airspace yang lainnya, kata Babata. Jadi para senior yang coba mengintimidasinya itu sebuah kesalahan, coy. Ya, Luo Feng berniat untuk memberikan pelajaran kepada para senior yang ngocol sama dia pas berlangsungnya kualifikasi Domain Master yang tak lama lagi akan segera diselenggarakan. Sedangkan untuk selanjutnya, Luo Feng akan menyempurnakan pemahamannya tentang 108 misteri hukum di dalam 9 monumen kekacauan yang akan sangat berguna di masa mendatang. Karena kesempatan untuk memahami 108 misteri hukum menggunakan monumen kekacauan sudah habis, maka cara lainnya ialah melewati tantangan di jembatan langit, berhadapan dengan tiruannya yang biasanya punya pemahaman lebih tinggi dari Luo Feng yang asli. Ceritanya Luo Feng sudah tiba di jembatan langit. Dia bertemu sama Chang Bo yang menundukkan kepala dan memberikan hormat kepadanya. Setelah Luo Feng menjabat sebagai utusan inspeksi di perusahaan virtual, jabatan Luo Feng lebih tinggi daripada Chang Bo, makanya dia hormat ke Luo Feng. Sementara Luo Feng sendiri masih belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Untuk sekarang Luo Feng masih di tantangan tingkat ke-7 jembatan langit. Chang Bo bertanya mau sampai mana Luo Feng menyelesaikan tantangan kali ini. Luo Feng hanya menjawab kalau dia akan membuat para penonton terkejut. Di dalam batch jenius angkatan Luo Feng, kayak Wuka, Rongjun, sama Long Yun, sebagian besar dari mereka terjebak di jembatan langit tingkat ke-7. Cuma Bolan yang bisa menerobos sampai tingkat ke-8. Pas Wuka ngajakin temennya taruhan tentang siapa yang bisa menandingi Bolan, di saat itu pula hasil tantangan Luo Feng keluar. Dia bisa dengan EZ menyelesaikan jembatan ke-7, bahkan ke-8. Luo Feng sudah melewati pencapaian Bang Bolan, teman-teman. Taruhannya, ya auto gak jadi. Orang-orang yang melihatnya langsung terkesima sama Luo Feng yang tahu-tahu berhasil menyelesaikan jembatan langit tingkat ke-8. Yang lebih mengejutkan dari itu ialah Luo Feng tanpa basa-basi langsung lanjut nantang tingkat ke-9. Selama berlangsungnya tantangan, ada banyak para petinggi yang begitu tertarik sama performa Bang MC. Sebagian dari para petinggi itu menebak-nebak kalau Luo Feng mungkin akan terhenti di antara tingkat ke-9 atau ke-10. Lagi pula untuk bisa melewati jembatan langit tingkat 10 setidaknya dalam pemahaman hukum asal-usul, seorang pejuang harus memasuki level immortal. Itu kata Raja Long Yu. Tapi kata Tuan Guru Monyet, jangan remehin MC kita. Luo Feng itu orangnya tipe yang senyap. Diam-diam begitu muncul, disitulah jantung kalian akan terpukul. Mulai dari tantangan tingkat ke-9, terlihat tiruan Luo Feng yang sebelumnya bertubuh silver kini berubah jadi emas. Dan benar saja apa kata Tuan Guru Monyet, jangan remehkan Luo Feng. Tingkat ke-9 bisa Luo Feng lewati dengan menggunakan bentuk Nam Yanshen, Blade World.
Jembatan langit tingkat 10 pun ikut dihajar juga olehnya. Pakai bentuk ketujuh Yansen, One Road, satu pilar pengguncang langit dan bumi. Sangat mengejutkan, Luo Feng bahkan menunjukkan kalau dia juga jago gelut jarak dekat, bukan cuma jarak jauh saja. Di saat tantangan tingkat ke-11 yang juga berhasil dilewatinya. Anggota original Airspace yang melihat performa Luo Feng udah nggak bisa ngeremehin dia lagi nih sekarang. Padahal mereka udah latihan puluhan ribu tahun lamanya di sana. Sementara Luo Feng yang baru latihan beberapa ratus tahun kini sudah setara sama anggota terkuat di original Airspace. Di dalam tantangan jembatan langit, pas Luo Feng selesai tingkat ke-12, Long Yu menatap ke arah Kaisar Monyet dengan rasa curiga. Saat itu Tuan Guru hanya berkata kalau dia sendiri saja nggak pernah nyangka Luo Feng bisa sampai sejauh itu. Nggak cuma itu, Luo Feng juga terlihat mau langsung lanjut ke tantangan ke tingkat 13. Padahal dari zaman dulu sampai zaman sekarang tak pernah ada satupun pejuang dengan tubuh Domain Master yang bisa melewati rintangan ini. Makanya para penonton tambah tertarik dengan aksi yang akan ditunjukkan sama Bang MC. Tiruan Luo Feng di tingkat 13 ini ternyata bisa ngomong teman-teman. Setelah keluar dari sebuah portal dimensi, dia berkata dengan tubuh Domain Master untuk bisa sampai ke tingkat ini itu tidak mudah pastinya bagi Luo Feng. Namun sebagai sosok penjaga gerbang, dia tidak akan membiarkan pejuang dengan fondasi kurang stabil bisa melewati tahap ini dengan mudah. Baru menunjukkan diri, tapi tiruan Luo Feng satu ini langsung pakai ulti. Dan itu adalah bentuk 9 dari Yansen Armament, disebut sebagai Immortal Enemy melawan Immortal. Total bilah Yansen yang berjumlah 10.081 bergabung menjadi sebuah pedang emas raksasa. Pedang yang bisa bergerak melalui kehampaan dan melancarkan serangan direct kepada musuhnya. Sangat mengerikan, sesuai dengan namanya. Bentuk ke-9 dan terakhir ini dapat membuat pejuang level Immortal kewalahan, guys. Pemahaman tiruan Luo Feng akan hukum asal berada satu tingkat di atasnya. Ketika bertahan dari bentuk ke-9 senjata Yansen, musuh Luo Feng bisa merasakan serangan tersebut benar-benar tak terduga, dingin, dan bisa muncul setiap saat. Memang layak buat disebut sebagai bentuk terkuat Yansen Armament, tetapi itu bukan berarti bentuk yang ada di bawahnya itu lemah loh. Semuanya tergantung sama mekanik, bos. Setelah berlatih keras bertahun-tahun, Luo Feng yang sekarang sudah bisa menyatukan aliran pesona yang terdapat di dalam patung Dewa Binatang Buas ke dalam pergerakannya. Dan itulah yang membuat Luo Feng kini bisa bertahan dari serangan musuh dengan menggunakan senjata Yansen walaupun bukan bentuk terkuatnya. Luo Feng yang sekarang paling mentok cuman bisa menggunakan bentuk ke-8 Yansen. Tapi nggak masalah, karena itu sudah cukup buat bisa ngalahin tingkat ke-9 punya lawan. Bentuk ke-8 Gold Sword, pedang emas penebas kehampaan. Luo Feng menggunakan hukum ruang dan emas untuk menggabungkan 108 bilah untuk menciptakan sebuah pedang lebar emas sepanjang 2,8 meter. Memiliki bilah kuat tak tergoyahkan, dan ruang di sekitar pedangnya akan melengkung saat mengikuti aliran ruang waktu yang asli. Dengan bentuk ke-8, Luo Feng benar-benar berhasil melesatkan senjatanya menembus tubuh si tiruan, membawanya pada kemenangan. Luo Feng win streak hari ini teman-teman. Terus gimana dengan kalian? Ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di menit terakhir dan bye.